Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala, al-hadithu thaminu wal arba'una. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna hafizahullahu ta'ala dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau memasuki pembahasan hadis yang ke-48 yang ada dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, di mana hadis tersebut berisi an Abdillah bin Amrin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan. Ada 4 perkara atau 4 sifat yang jika keempat sifat tersebut terdapat pada seseorang, maka seseorang tersebut disifati sebagai seorang yang munafik. Wa in kanat khoslatun minhunna fihi kanat fihi khoslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Ya, namun jika di dalam dirinya itu terdapat salah satu dari keempat sifat ini, maka dia akan mendapatkan, ya, atau dia akan terdampak atau terjangkit dari salah satu sifat nifaq tersebut sampai dia meninggalkannya. Man idza haddatsa kadzaba. Dan keempat sifat tersebut itu, yang pertama, jika dia berbicara, dia akan berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kemudian yang kedua, jika dia berjanji, dia akan mengingkari. Wa idza khasama fajara. Kemudian yang ketiga, jika dia itu berselisih, maka dia akan berbuat fajir, yaitu dia berbuat zalim. Wa idza ahada ghadara. Kemudian jika dia membuat perjanjian, maka dia akan menyelisihi atau melanggar perjanjian yang telah disepakati tersebut. Akhrajahul Bukhariyyu wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Asy-syarhu, penjelasan dari hadis ini. Hadzal haditsu kharrajahu fi sahihaini an Abdillah bin Amr bin al-As. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam Sahihain, yaitu pada Sahih Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Wa kharrajahu fi sahihaini aidan min hadithi Abi Hurairah. Dan Al-Bukhari dan Muslim itu juga meriwayatkan dalam sahih mereka dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayatul munafiqi thalathun. Tanda seorang yang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, jika dia berbicara dia akan berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji dia akan mengingkari. Wa idza tumina khana, jika dia mendapatkan amanah maka dia akan berkhianat dari
amanah tersebut. Walladzi fassarahu bihi ahlul ilmil mu'tabaruna annan nifaqa fil lughati huwa min jinsil khida'i wal makri. Dan para ulama yang mu'tabar, yang besar, itu menafsirkan bahwa kata nifaq itu secara bahasa itu adalah huwa min jinsil khida'i wal makri, yaitu merupakan salah satu jenis dari salah satu jenis dari tindakan penipuan dan juga makar. Wa idharil khairi wa ibtani khilafihi. Kemudian makna nifaq juga itu adalah menampakkan bentuk kebaikan. Ya, namun menyembunyikan bentuk sebaliknya, artinya keburukan. Wa huwa fi syar'i yanqasimu ila qismaini. Adapun nifaq jika dilihat secara istilah syariat itu dapat dibagi menjadi dua macam. Ahaduhuma, jenis yang pertama itu adalah an-nifaqul akbaru, yaitu bentuk nifaq yang besar. Ya, nifaq akbar. Apa itu? Wa huwa an yudhhiral insanul imana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri. Yaitu seseorang itu menampakkan keimanannya kepada Allah dan juga kepada para malaikat, dan juga menampakkan keimanan pada kitab-kitab Allah dan para rasul dan juga hari akhir. Wa yubtina ma yunaqidu dzalika kullahu aw ba'dahu. Akan tetapi dia menyembunyikan keyakinannya yang menyelisihi keimanan tersebut, baik secara keseluruhan ataupun hanya sebagian saja. Wa hadza huwan nifaqul ladzi kana ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka sifat nifaq yang seperti ini itu adalah sifat yang dapat ditemui pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu secara penampakannya dia menampakkan keimanan kepada Allah dan juga rukun iman yang lain, namun juga menyembunyikan keyakinan yang menyelisihi keimanan tersebut. Wa nazalal Qur'anu bi dzammi ahlihi wa takfirihim. Dan Al-Qur'anul Karim itu menyampaikan bahwa ayat dalam Al-Qur'an itu menyampaikan untuk mencela atau terdapat celaan terhadap orang-orang yang seperti ini. Dan juga mengatakan bahwa orang-orang yang seperti ini itu termasuk dalam kafir, terdapat takfir di situ. Wa akhbara anna ahlahu fit darkil asfali minan nari. Dan juga terdapat kabar bahwa orang yang seperti ini, nifaq yang akbar seperti ini, itu berada dalam dasar yang paling bawah, keraknya api neraka. Kemudian wathani, jenis nifaq yang kedua, an-nifaqul asgharu, yaitu bentuk nifaq yang kecil, nifaq asghar. Wa huwa nifaqul amali, yaitu nifaq yang berupa perbuatan. Apa itu? Wa huwa an yudhhiral insanu alaniyatan salihatan, yaitu seseorang itu menampakkan secara terang-terangan itu amalan-amalan yang baik. Wa yubtina ma yukhalifu dzalika. Namun orang tersebut itu menyembunyikan amalan yang menyelisih amalan tersebut. Artinya menyembunyikan amalan buruk. Wa usulu hadzan nifaqi, dan asal dari bentuk nifaq yang seperti ini tarji'u ilal khisalil madhkurati
fi hadhil ahadithi. Ya, itu kembali kepada ya, ciri-ciri yang disebutkan di dalam hadis-hadis ini. Wahia khamsatun. Dan itu ada 5 ciri-ciri. Ahaduha, ciri yang pertama, an yuhadditha bihadithin liman yusaddiquhu bihi. Yaitu dia itu berbicara ya, kepada seseorang yang dia itu mempercayai perkataan tersebut. Wa huwa kadzibun bihi, akan tetapi dia itu berdusta akan hal tersebut. Ya. Watsani, kemudian ciri yang kedua, idza wa'ada akhlafa. Ciri yang kedua itu jika dia berjanji, dia akan ya menyelisihi janji tersebut. Ya, mengingkari janji tersebut. Wa huwa ala nau'aini. Dan ciri ini itu ada 2 macam. Ahaduhuma, ciri yang pertama, an ya'ida wa fi niyyatihi an la yafiya biwa'dihi. Dia itu berjanji. Namun ketika dia berjanji itu dia sudah berniat untuk tidak menepati janjinya tersebut. Wa hadza asyarrul khulfi. Maka ini adalah bentuk pengingkaran janji yang paling buruk. Atsani, bentuk pengingkaran yang kedua, an ya'ida wa min niyyatihi an yafiya. Ketika dia berjanji, itu dia meniatkan untuk menepati janjinya tersebut. Tsumma yabdu lahu. Ya. Namun ternyata dia kemudian berubah pikiran. Fayukhlifu min ghairi udhrin lahu fil khulfi. Ya, kemudian dia mengingkari janji tanpa adanya udhur. Ya, tanpa adanya alasan yang membenarkan dia untuk mengingkari janji tersebut. Kemudian ats-tsalitsu, ya ini sambungan yang atas berarti termasuk yang ciri-ciri orang munafik, itu adalah idza khasama fajara. Jika dia itu berselisih, ya berselisih dengan orang lain, maka dia akan berbuat ya zalim. Atau apa yang dimaksud dengan fujur, wa ya'ni bil fujuri, yang dimaksud dengan fujur itu adalah an yakhruja 'anil haqqi 'amdan. Ya, yaitu dengan sengaja dia itu keluar dari kebenaran, ya, dari jalan yang benar. Hatta yusayyiral haqqo batilan. Ya, sampai-sampai kebenaran itu menjadi kebatilan. Wal batila haqqon, dan juga sampai kebatilan itu menjadi kebenaran. Fa idza kana ar-rajulu dza qudratin, dan jika seseorang itu memiliki kemampuan ya indal khusumati, ya kemampuan ketika dia itu berselisih, ala an yantasira lil batili, dia itu memiliki kemampuan untuk ya membuat kebatilan itu menjadi benar atau menjadi menang. Wa yukhayyila lis-sami'i annahu haqqun. Ya, dia itu ya membuat pendengar itu berasumsi, ya dia mempengaruhi pendengar, kemudian pendengarnya itu berasumsi bahwa kebatilan itu adalah kebenaran. Kana dzalika min aqbahil muharramati. Maka ini merupakan bentuk kemaksiatan yang, atau dia merupakan salah satu bentuk kemaksiatan yang paling buruk. Wa akhbathi khisalin nifaqi. Dan ini juga salah suatu bentuk ya nifak yang paling keji. Ya. Kemudian ar-rabi'u, ciri nifak yang keempat, idza ahada ghadara.
Ya, jika dia mengadakan perjanjian, maka dia akan melanggar perjanjiannya tersebut. Walam yafi bil ahdi, dan dia tidak menepati perjanjian tersebut. Al-khamisu, ciri orang munafik yang kelima, al-khiyanatu fil amanati, yaitu mengkhianati amanah. Fa idza tuminar rajulu amanatan, ya jika seorang laki-laki itu diberi amanah, fal wajibu alaihi an yu'addiyaha, maka kewajibannya adalah menunaikan amanah tersebut. Fal khiyanatu fil amanati min khisalin nifaqi. Ya, dan berkhianat pada suatu amanah itu merupakan salah satu bentuk nifaq. Wa hasilul amri, dan kesimpulannya, annan nifaqa kullahu yarji'u ila ikhtilafis sarirati wal alaniyati. Maka ya keseluruhan atau nifaq itu keseluruhannya itu kembali kepada terdapatnya perbedaan dari apa yang disembunyikan dengan apa yang tampak. Ya, terdapat perbedaan antara apa yang ditampakkan dengan disembunyikan, itu secara umum merupakan ciri dari nifaq. Ya. Wa min huna, dan ya dari sini atau dan oleh karena itu, kana sahabatu yakhafuna an-nifaqa ala anfusihim. Maka dahulu para sahabat radhiyallahu anhum itu mengkhawatirkan nifak itu menimpa diri mereka. Padahal mereka adalah sahabat radhiyallahu anhum. Wa kana Umaru yas'alu Hudzaifata an nafsihi. Ya, dan dahulu Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya ya kepada Hudzaifah mengenai dirinya. Padahal beliau adalah Umar radhiyallahu anhu yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berada di surga. Kita lihat catatan kaki, ai hal addahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal munafiqina. Ya, maksudnya adalah Umar radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Hudzaifah apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menggolongkannya sebagai orang-orang yang munafik. Itu bentuk kekhawatiran mereka radhiyallahu anhum. Wa su'ila Abu Raja'inil Utaridi. Ya, Abu Raja' al-Utaridi, beliau pernah ditanya, hal adrakta man adrakta min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakhshawnan nifaqa. Ya, itu Abu Raja' al-Utaridi ditanya, apakah engkau pernah berjumpa dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka itu khawatir terjangkit dengan sifat nifaq. Faqala na'am. Maka Abu Raja' al-Utaridi beliau menjawab, iya. Inni adraktu minhum bihamdillahi. Sungguh aku berjumpa dengan mereka. Ya, dengan ya bihamdillah. Dengan ya segala puji bagi Allah. Sadran hasanan. Ya. Mereka itu adalah ya orang-orang yang baik. Na'am syadidan. Ya, beliau membenarkan bahwa mereka itu sangat takut, ya, sangat khawatir digolongkan atau memiliki sifat nifak pada diri mereka. Ya, sangat. Atau di sini apa maksudnya? Yakni kita lihat catatan kaki, na'am kanu yakhafuna khaufan syadidan. Ya, mereka para sahabat tersebut itu sangat khawatir, takut dengan ketakutan yang sangat.
Wa qala al-Bukhari fi sahihihi, dan Al-Bukhari beliau mengatakan dalam sahih beliau, qala Ibnu Abi Mulaikah, berkata Ibnu Abi Mulaikah, adraktu 30 min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Saya berjumpa dengan 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi. Seluruh dari para sahabat tersebut radhiyallahu anhum itu mengkhawatirkan sifat nifak itu terdapat pada diri mereka. Wa yudhkaru 'anil Hasani, dan juga di dalam Sahih Bukhari itu disebutkan bahwa beliau menyebutkan mengenai Al-Hasan, ma khafahu illa mu'minun wala aminahu illa munafiqun. Ya, tidaklah seseorang pun itu merasa khawatir atau merasa takut terhadap sifat nifak kecuali orang yang beriman. Berarti yang khawatir itu justru yang orang beriman. Wala aminahu illa munafiqun. Dan tidaklah merasa aman dari sifat nifak tersebut kecuali orang munafik. Jadi justru ketika kita merasa aman atau seseorang merasa aman dari sifat nifak tersebut, dikhawatirkan ya dialah orang yang munafik tersebut. Kita lihat catatan kaki Kitabul Imani. Ini adalah ada dalam kitab imannya Al-Bukhari min Sahihil Bukhari, yang ada dalam kitab Sahih Bukhari, yaitu babu khaufil mu'mini an yahbata amaluhu wa huwa la yash'uru, yaitu bab mengenai takutnya seorang yang beriman akan batalnya amalannya dalam keadaan dia tidak mengetahui. Kita kembali ke atas. Wal atharu 'anis salafi fi hadza katsiratun jiddan. Dan banyak athar dari para ulama terdahulu mengenai hal ini, yaitu kekhawatiran terhadap sifat nifak. Dan athar tersebut ada sangat banyak. Wasu'ilal imamu Ahmadu, ya al-Imam Ahmad pernah ditanya, ma taqulu fi man la yakhafu ala nafsihi nifaqa? Apa pendapatmu mengenai seseorang yang tidak khawatir di dalam dirinya itu terdapat sifat nifak? Faqala, maka al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa man ya'manun nifaqa ala nafsihi. Ya, siapa yang dapat merasa aman dari sifat nifak yang ada pada dirinya? Ya, artinya setiap orang itu seharusnya merasa khawatir bahwa sifat nifak itu dapat menjangkiti dirinya. Wa min a'dhami khisalin nifaqil amaliyyi, dan di antara ciri sifat nifak perbuatan yang paling besar itu adalah an ya'malal insanu amalan, yaitu seseorang itu berbuat atau melakukan suatu perbuatan, wa yudhhiru annahu qasida bihi atau qasada bihil khaira, wa yudhhiru annahu qasada bihil khaira, dan dia itu menampakkan bahwa dia memaksudkan dengan perbuatan tersebut, memaksudkan sesuatu yang baik. Wa innama amilahu liyatawassala bihi ila gharadin lahu sayyi'un. Ya, dan sesungguhnya dia itu melakukan hal tersebut, maksudnya hanyalah liyatawassala bihi ila gharadin lahu sayyi'un, yaitu hanya untuk membantunya untuk mencapai suatu tujuan, di mana di tujuan tersebut itu ada sesuatu yang buruk. Fayatimmu lahu dzalika, maka dia dapat mencapai tujuan tersebut. Wa yatawassalu bihadhil khadi'ati ila gharadihi,
dengan tipu daya tersebut dia dapat mencapai tujuannya. Wa yafrahu bimakrihi wa khida'ihi. Dan dia itu justru merasa senang dengan makarnya dan tipu dayanya. Wa hamdin nasi lahu ala ma adharahu. Dan dia juga merasa senang dengan pujian manusia terhadap apa yang dia tampakkan. Karena dia menampakkan bahwa dia memaksudkan kebaikan. Wa tawassala bihi ila gharadihi sayyi'i alladhi abtanahu. Padahal dia itu mencapai, atau dengan melakukan perbuatan tersebut, dia itu mencapai tujuan buruknya yang justru dia sembunyikan. Oh, ini tadi ada sambungan dari catatan kaki. Ya, aqulu, dan saya, yaitu Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna hafizahullah ta'ala mengatakan, wa qad syarahahul musanniful hafidhu benu Rajabin. Dan sungguh, perkataan tadi yang dikutip oleh Al-Bukhari itu disyarah oleh musannif, yaitu Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Fi kitabihil ujabi, yaitu pada kitab beliau yang mengagumkan, yaitu Fathul Bari Syarhu Sahihil Bukhari, yaitu Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, syarhan qalla antarahu fi ghairihi, yang merupakan penjelasan yang akan sedikit engkau melihat yang selainnya. Atau maaf, ini merupakan syarah yang jika engkau telah membacanya, engkau akan sedikit melihat kepada yang selain dari syarah ini. Menunjukkan bahwa syarah tersebut adalah syarah yang lengkap. Yang dengan membaca ini kita sudah cukup, sehingga tidak perlu membaca atau melihat kepada syarah-syarah yang lain. Kemudian wa hadza qad hakahu Allahu fil Qur'ani 'anil munafiqina wal yahudi. Hal ini telah Allah hikayatkan di dalam Al-Qur'anul Karim mengenai orang-orang munafik dan juga mengenai orang Yahudi. Fahaka 'anil munafiqina annahum, maka Allah menghikayatkan mengenai orang-orang munafik bahwasanya mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-107, ittakhadhu masjidan diraraw wa kufraw wa tafriqam bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-107, mereka mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan bagi orang-orang yang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah orang-orang yang beriman, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka bersumpah dengan sungguh-sungguh, kami tidak menghendaki melainkan kebaikan. Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Wa anzala fil yahudi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mengisahkan atau menghikayatkan mengenai orang Yahudi, la tahsabannal ladzina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ayyahmadu bima lam yaf'alu wa yuhibbuna ayyahmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatim minal adzab walahum adzabun alim. Jangan sekali-kali kalian menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan, maka janganlah kalian menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa. Bahkan bagi mereka itu adalah siksa yang pedih. Dalam surat Ali Imran ayat ke-108.
ayat ke-188. Kemudian walamma taqarrara 'inda sahabati radhiyallahu anhum. Dan ketika diketahui di sisi sahabat radhiyallahu anhum annan nifaqa huwa ikhtilafus sirri wal alaniyati. Bahwa hakikat dari nifak itu adalah terdapatnya perbedaan apa yang disembunyikan dan apa yang ditampakkan. Khasyiya ba'duhum ala nafsihi an yakuna idza taghayyara alaihi khuduru qalbihi. Maka sebagian dari mereka itu merasa khawatir. Merasa khawatir jika dia an yakuna idza taghayyara alaihi khuduru qalbihi. Jika dia itu terjadi perubahan yang tadinya itu dihadirkan dalam hatinya, yaitu wariqatuhu, yaitu ketika kelembutan hatinya, wa khusyu'uhu, dan juga kekhusyuannya, inda sima'i dzikri, ketika mendengarkan zikir, itu tadinya itu hatinya menjadi lembut dan menjadi khusyuk, biruju'ihi ila dunya, khawatir itu berubah, justru mereka akan kembali ke urusan dunia. Walishtighali bil ahli wal auladi wal amwali, dan juga berubah menjadi kesibukan kepada keluarga, kepada anak-anak dan juga kepada harta. An yakuna dzalika minhu nifaqan. Mereka khawatir bahwa itu adalah sifat nifak yang ada pada diri mereka. Kama fi sahihi muslimin, sebagaimana diriwayatkan dalam sahih Muslim, an Hanzalata al-Usaidi, dari Hanzalah al-Usaidi, annahu marra bi Abi Bakrin wa huwa yabki. Bahwasanya beliau melewati Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam keadaan menangis. Kita lihat catatan kaki al-bagi Hanzalatu. Yang menangis itu Hanzalah. La Abu Bakrin radhiyallahu anhuma. Yang menangis itu bukanlah Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Faqala ma laka. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya pada Hanzalah, ada apa denganmu? Qala, kemudian Hanzalah, beliau itu mengatakan, nafaqa Hanzalatu ya Aba Bakrin. Hanzalah itu telah terjangkit sifat nifak, wahai Abu Bakar. Nakunu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kita itu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yudzakkiruna bil jannati wan nari. Beliau mengingatkan kepada kita mengenai surga dan neraka. Ka'anna ra'yu ainin. Sampai-sampai karena peringatan beliau itu kita melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Fa'idha roja'na, kemudian setelah kita kembali pulang, afasnal azwaja wad-dai'ata. Kita disebutkan dengan istri-istri dan juga harta. Fanasina kathiron. Maka kita itu sering lupa. Qala Abu Bakrin, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, fa wallahi, demi Allah, inna lakadzalika. Kita memang dahulu seperti itu. Atau kita memang seperti itu ketika Rasulullah mengingatkan mengenai surga dan neraka, kita seolah-olah merasa melihat dengan kepala sendiri. Namun setelah pulang, kita sibuk dengan keluarga dan harta. Fantalaqa ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berdua radhiyallahu anhuma itu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma laka ya Hanzalatu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ada apa denganmu wahai Hanzalah?
Qala, kemudian Handhalah radhiyallahu anhu mengatakan, nafaqa Handhalatu ya Rasulullah. Ya, Handhalah telah memiliki sifat nifaq, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara lahu mithla ma qala li Abi Bakrin. Ya, kemudian beliau mengatakan apa yang beliau katakan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Lau tadumuna 'alal halil lati taqumuna biha min 'indi." Ya, seandainya kalian tetap dalam keadaan sebagaimana saat kalian baru pergi dari sisiku, artinya tadi saat diingatkan mengenai surga dan neraka, mereka merasa melihat dengan mata kepala sendiri. Namun, kalau memang terus berada dalam keadaan seperti itu, walaupun sudah pergi dari majelis tersebut, la safahatkumul malaikatu. Ya, niscaya malaikat itu akan menyalami atau menjabat tangan kalian fi majalisikum wa fi turuqikum. Ya, di majelis-majelis kalian dan di jalan-jalan kalian. Walakin ya Handhalatu sa'atan wa sa'atan. Akan tetapi wahai Handhalah, ya ada saatnya demikian dan ada saatnya demikian. Ya, artinya ada saatnya kita tadi merasa keimanan kita kuat, namun ada saatnya juga kita harus memperhatikan keluarga dan juga mencari nafkah. Akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.